Safira dari kelas PGMI 4E, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, demi memenuhi tugas mid semester mata kuliah pengembangan materi matematika, di sini saya akan membahas 3 soal. Yang pertama ialah perkalian dan pembagian. Yang kedua ialah mencari KPK dan FBB. Yang ketiga adalah pembulatan hasil pengukuran. Nah, di sini yang akan kita bahas ialah yang pertama perkalian dan pembagian. Di antaranya ada perkalian bersusun pendek, itu 2 soal. Kemudian perkalian bersusun panjang, 2 soal. Kemudian pembagian bersusun pendek, 2 soal juga. Terakhir pembagian bersusun panjang, 2 soal. Selanjutnya yang kedua ialah mencari KPK dan SPB menggunakan metode pembagian bilangan prima. Nah, di sini KPK-nya 2 soal dan SPB-nya juga 2 soal. Nah, terakhir ialah pembulatan hasil pengukuran. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah pembulatan hasil pengukuran satuan panjang, itu 2 soal, dan pembulatan hasil pengukuran satuan berat juga 2 soal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu perkalian dan pembagian. Nah, di sini kita akan membahas soal tentang perkalian terlebih dahulu. Nah, di sini ada perkalian bersusun pendek. Soalnya ialah 19 kali 26 sama dengan 7 titik. Soal yang kedua adalah 23 dikali 37. Di sini kita akan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, jadi kita jawab dulu. Nomor 1. Jawab. Nomor 1. 19 dikali 26. Di sini pertama kita akan mengalihkan 6 dikali 9. 6 dikali 9 sama dengan 54. 4-nya ditulis, 5-nya disisipkan di atas 1. Nah, 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi 11. Selanjutnya yang kedua, 2 dikali 9 sama dengan 18. Terus di mana? Tulisnya di bawah 1. Kenapa di bawah 1? Karena ini letaknya adalah di puluhan. Maka tulisnya di bawah angka 1 ini. Tulis 8. Tulis 8. Nah, satunya disisipkan di atas angka 1 ini. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Tulis 3. Kemudian dijumlahkan. 4 turunkan. 1 tambah 8 sama dengan 9, ditulis. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi 12 dikali 26 ini adalah 494. Lanjut ke nomor 2. Tulis nomor 2. 23 dikali 37. 23 dikali 37. 7 dikali 3 sama dengan 21. Satunya ditulis, angka 2-nya disisipkan di sini, di atas angka 2. 7 dikali 2 sama dengan 14, ditambah 2 sama dengan 16. Tulis 16. Nah, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Letaknya di mana? Letaknya di angka, di bawah angka 6. Ya, betul sekali. Di sini 9. 3 dikali 2, ini dihapus. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini 6. Kemudian baru kita jumlahkan. 1 turun. 6 tambah 9 sama dengan 15.
tulis 5, disisipkan 1. Nah, 1 tambah 6 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, jadi 23 dikali 37 sama dengan 851. Selanjutnya kita masuk ke perkalian bersusun panjang. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, 47 dikali 16 sama dengan titik-titik. Soal kedua adalah 52 dikali 24 sama dengan titik-titik. Kita jawab. Di sini. Jawab. Nomor 1. 47 dikali 16. Nah, 6 dikali 7 sama dengan 42. Kita tulis di sini 42. Kemudian 6 dikali 40. Kenapa 40? Karena 4 ini berada di angka, karena 4 itu berada di nilai puluhan. Nah, jadi 6 dikali 40 sama dengan 240. Tulis di bawahnya 240. 10 dikali 7. Kenapa 10? Karena 1 ini dia tempatnya adalah puluhan. Jadi 10 kali 7 sama dengan 70. Kemudian 10 dikali 40. Kenapa 10 dikali 40? Karena 1 dan 4 ini berada di nilai puluhan. Nah, 10 kali 40 sama dengan 400. Tulis 400. Kemudian kita jumlahkan. 2 turunkan 4 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 15. Tulis 5. Sisipkan 1. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 1, 7. Nah, jadi 47 dikali 16 sama dengan 752. Selanjutnya nomor 2. 52 dikali 24. 52 dikali 24. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 50 sama dengan 200. 20 dikali 2 sama dengan 40. 20 dikali 50 sama dengan 1000. Jadi 1000. Kemudian kita jumlahkan. 8 turun 4 tambah 0 4. 2 tambah 0 2. 1 turunkan. Jadi 52 dikali 24 sama dengan 1248. Kita lanjut ke pembagian bersusun pendek. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, 1250 dibagi 50 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 752 dibagi 16 sama dengan titik-titik. Nah, jawab. Yang pertama, 1250 dibagi 50. Nah, 12 tidak bisa dibagi 50, maka kita ambil 125. 125 dibagi 50 dapat hasilnya adalah 2. Mengapa 2? Karena 2 dikali 50 sama dengan 100, mendekati angka 125. Kita tulis di sini 2. 2 kali 50 100. Dikurangi 5 kurang 0 5. 2 kurang 0 2. 25 dibagi 50 tidak bisa, maka turunkan nolnya. Jadi
250. Nah, 250 dibagi 50 hasilnya adalah 5. 5 dikali 50 sama dengan 250. Dikurangi hasilnya 0. Nah, jadi 1250 dibagi 50 sama dengan 25. Selanjutnya nomor 2, 752 dibagi 16. Nah, 752 dibagi 16. Kita ambil dua angka di depan ini. 75 dibagi 16 sama dengan 4. 4 dikali 16 sama dengan 64. Mengapa diambil angka 4? Karena hasil dari 4 kali 16 ini adalah 64 yang mendekati angka 75. Ya, langsung dikurangi. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, 11 dibagi 16 tidak bisa, maka dituliskan angka 2. Nah, 112 dibagi 16 sama dengan 7. 7 dikali 16 sama dengan 112. Dikurangi hasilnya 0. Nah, jadi 752 dibagi 16 sama dengan 47. Selanjutnya ialah pembagian bersusun panjang. Nah, soal yang pertama adalah 276 dibagi 12 sama dengan titik-titik. Soal yang kedua adalah 7268 dibagi 23 sama dengan titik-titik. Kita jawab. Yang pertama 276 dibagi 12. Cara bersusun panjang ini ialah angka yang di depan ini, angka di belakang 2 ini kita jadikan 0. Jadi di sini adalah 200 dibagi dengan 12 sama dengan 16. Mengapa 16? Karena 12 dikali 6 ini adalah 192 yang mendekati angka 276. Kita kurangi. 6 kurang 2 sama dengan 4. 7 kurang 9 tidak bisa, pinjam ke sini menjadi 17 kurang 9 sama dengan 8. Ini satu habis, tidak bisa. Nah, 16 ini kita tuliskan di sini. 16 ditambah 84 dibagi 12, hasilnya adalah 7. Kita tulis di sini 7. 7 dikali 12 sama dengan 84. 16 ditambah 7 sama dengan 23. Nah, jadi 276 dibagi 12 ini adalah 23. Lanjut ke nomor 2, yaitu 7.268 dibagi 23. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, di sini kita jadikan 7.000. Ini sekalian 7.000 dibagi 23, hasilnya adalah 304. Itu di sini 304 jumlah. Nah, 304 ini dikali 23 sama dengan 6.999.
92. Kita kurangi. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 9 tidak bisa diminjam, jadi 16 kurang 9 menjadi 7. Ini sisa 1, jadi 11 kurang 9 sama dengan 2. Nah, 276 dibagi 23 sama dengan 12. 12 dikali 23 sama dengan 276. Ini 304 ditambah 12 sama dengan 316. Nah, jadi 7.268 dibagi 23 sama dengan 316. Nah, selanjutnya kita masuk ke mencari KPK dan FPB menggunakan metode pembagian bilangan prima. Nah, pertama kita akan mencari KPK dulu. Yaitu soalnya ada dua. Yang pertama, tentukan KPK dari 18, 20, 24. Dan soal kedua adalah tentukan KPK dari 10, 25, 30, 45. Nah, yang pertama kita akan menjawab soal yang pertama dulu. Nah, karena kita menggunakan metode pembagian bilangan prima, maka kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, cara untuk mencari KPK itu sendiri ialah yang pertama, bagi tiap bilangan ini 18, 20, 24 ini dibagi dengan bilangan prima terkecil. Nah, bilangan prima terkecil itu adalah 2. Maka kita tulis dibagi 2. Nah, 2 dibagi 18, 2 dibagi 18 sama dengan 9. Kemudian 2 dibagi 20 sama dengan 10. 2 dibagi 24 sama dengan 12. Nah, dari hasil tadi 9, 10, 12 ini apakah masih bisa dibagi 2? Jika masih bisa, maka teruskan saja dengan dibagi 2. Karena 10 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 2, maka kita tulis dibagi 2. Bagi 2. 2 dibagi 9 tidak bisa, tidak habis, maka diturunkan saja. 9. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2, 5 tidak bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, maka bisa dibagi 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka diturunkan saja. 9. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka diturunkan juga. 6 dibagi 2 9, 3. Nah, apakah dari hasil tadi masih bisa dibagi 2? Tidak bisa, maka selanjutnya bilangan prima setelah 2 adalah 3. Maka kita tulis di sini dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka diturunkan saja 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, apabila bilangan tersebut sudah mencapai hasil 1, maka
sudah stop, jangan dibagi lagi. Jadi sisanya adalah 3 dan 5. Nah, selanjutnya dibagi dengan 3 lagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka dibagi saja 5. Ini dibagi 1. Sisa 5, maka dibagi 5. Terakhir. Jadi 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, terakhir adalah kalikan semua hasil pembagi. Jadi ini hasil pembagi ini dikalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dengan 360. Nah, jadi KPK dari 18, 20 dan 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 360. Selanjutnya soal kedua, yaitu tunjukkan KPK dari 10, 25, 30, 45. Penyelesaiannya sama, yaitu pertama buat dada dulu. Nah, caranya adalah bagi bilangan ini dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Kita tulis angka 2 di sini. Nah, kemudian kita bagikan 10 dibagi 2 sama dengan 5, terus di bawahnya 25 dibagi 2 tidak bisa, maka dituliskan saja. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. 45 dibagi 2 tidak bisa, dituliskan. Nah, dari empat bilangan ini apakah masih bisa dibagi 2? Jika tidak bisa, maka naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Tulis dibagi 3. Nah, 5 dibagi 3 tidak bisa, turunkan saja 5. Kemudian 25 dibagi 3 apakah bisa? Tidak, maka diturunkan. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 5. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, apakah dari bilangan ini masih bisa dibagi 3? Ya, 15 masih bisa dibagi 3, maka itu tadi dibagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka diturunkan. 25 bagi 3 tidak bisa, maka diturunkan. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa, maka diturunkan. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, dari hasil bilangan tadi apakah masih bisa dibagi 3? Tidak bisa, maka naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Kita tulis dibagi 5. Nah,
25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, jadi bawahnya 5 dibagi 5, 1. Nah, tersisa 5. Kita tulis dibagi 5. Bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, jadi konsep KPK itu ialah bagi tiap bilangan ini dibagi dengan bilangan prima terkecil. Kemudian hasil baginya itu diturunkan. Jika tidak bisa habis, maka diturunkan saja seperti ini. Nah, kemudian hasil akhirnya harus 1. Seperti ini ya, 1 semua itu dinyatakan sudah habis. Nah, kemudian kalikan semua bilangan pembagi. Bilangan pembagi itu yang mana? Bilangan pembagi itu adalah ini 2, 3, 5 ini adalah bilangan pembagi. Nah, jadi nilai KPK dari 10, 25, 30, dan 45 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 450. Selanjutnya yaitu mencari FPB. Nah, soalnya ada 2. Yang pertama ialah tentukan FPB dari 40, 100, dan 60. Soal yang kedua adalah tentukan FPB dari 1125, 135, dan 450. Nah, yang pertama kita akan menjawab soal yang pertama terlebih dahulu. Kita akan menjawab soal yang pertama. Sama seperti KPK tadi, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Konsep mencari FPB itu ialah yang pertama menggunakan bilangan prima terkecil dengan syarat ketiga bilangan ini bisa dibagi, habis dibagi ya. Yang kedua adalah pembagian berhenti ketika salah satu bilangan tersebut tidak bisa dibagi. Nah, kita langsung saja. 40, 160 apakah bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2? Jawabannya adalah bisa, maka ditulis dibagi 2. Dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, selanjutnya 20, 50, 30 apakah masih bisa dibagi 2? Jawabannya bisa. Maka kita tulis lagi di sini dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 50 dibagi 2 sama dengan 25. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 10, 25, 15 ini apakah masih bisa dibagi 2? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena 10 ini ya boleh bisa dibagi 2. Tapi 25 dan 15 ini tidak bisa dibagi 2. Maka
Maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Nah, angka 3 apakah bisa dibagi dengan 10? Tidak bisa. Apakah bisa dibagi dengan 25? Tidak habis. Dia cuma bisa dibagi dengan 15. Sedangkan syarat pembagiannya adalah ketiga bilangan itu harus habis dibagi. Nah, berarti kita lanjut lagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. 10 apakah bisa dibagi 5? Bisa. 25 bisa dibagi 5? Bisa. 15 bisa dibagi 5. Maka kita tulis di sini dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, jadi FPB dari dari 40, 100, dan 60 adalah hasil bagi tadi, hasil pembagi tadi. Jadi FPB-nya itu adalah hasil pembagi tadi. Jadi FPB dari 40, 100, dan 60 itu adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 20. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan FPB dari 1125, 135, dan 450. Sama seperti sebelumnya, kita buat tabelnya dahulu. Nah, untuk mencari FPB, maka bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil. Maka ini ketiga bilangan ini dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Dengan syarat ketiga bilangan ini harus dibagi 2. Nah, 1125, 125, dan 450 ini bisa dibagi dengan 2. Jawabannya adalah tidak bisa dibagi dengan 2. Maka lanjut ke naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Nah, 1125, 135, dan 450 ini habis dibagi 3, maka ditulis di sini dibagi 3. 1125 dibagi 3 hasilnya adalah 375. Nah, 135 dibagi 3 hasilnya adalah 45. 450 dibagi 3 hasilnya adalah 150. Nah, ketiga bilangan ini apakah masih bisa habis dibagi dengan 3? Jawabannya adalah masih. Nah, maka ditulis lagi dibagi 3. 375 dibagi 3 sama dengan 125. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Nah, 125, 15, dan 50 ini apakah masih bisa dibagi 3? Jawabannya adalah tidak bisa. Maka naik ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Jika ketiga bilangan ini harus dibagi dengan 5, maka dapat ditulis di sini dibagi 5. Karena harus dibagi 5, maka ditulis dibagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 50 dibagi 5 sama dengan 170. Nah, apakah 25, 3, 10 ini masih bisa dibagi 5? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, jadi untuk mencari FPB itu syaratnya adalah bagi tiap bilangan dengan bilangan prima terkecil.
dengan syarat ketiga bilangan ini habis dibagi. Jika tidak habis dibagi, maka berhenti sampai di situ saja. Nah, jadi ini sudah habis, tidak bisa dibagi lagi, maka berhenti sampai di sini. Kemudian yang mana sih FTB-nya, Bu? Gitu kan? Jadi FTB-nya itu adalah ini hasil pembagi tadi. Hasil pembagi tadi itu adalah FTB-nya. Nah, jadi FTB dari 1125, 450 itu adalah ini 3 dikali 3 dikali 5. Di sini 3 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 45. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai pembulatan hasil pengukuran. Yang pertama kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran satuan panjang. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, 720 meter sama dengan titik-titik kilometer. Yang kedua, ada 31,6 cm sama dengan titik-titik desimeter. Jawab. Yang pertama, penyelesaian yang pertama ini adalah menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Yang pertama-tama kita akan membuat tabel Dakotanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menentukan nilai tempat satuan pada angka 720 ini. Nah, jadi angka satuan pada 720 adalah angka 0. Angka 0 sebagai nilai tempat satuan letakkan di lubang meter. Tulis di sini 0. Selanjutnya angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekameter atau dam. Tulis di sini 2. Selanjutnya angka 7 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang hektometer atau HM. Nah, di sini 7. Nah, karena yang ditanyakan adalah satuan kilometer, maka letakkan angka 0 pada lubang dakot sampai ke lubang kilometer. Nah, jadi kita letakkan angka 0 di lubang kilometer ini. 0. Jangan lupa setelah angka 0 disisipkan tanda koma. Setelah itu kita buat tabel pembulatannya. Kita tulis di sini 0,72. Kenapa 0-nya nggak ditulis? Karena 0 di belakang koma itu tidak berarti, atau boleh kita tulis, boleh juga tidak. Nah, jadi pembulatan ke atas dari 0,72 ini adalah 0,8. Selanjutnya pembulatan ke bawah ialah 0,7. Kemudian pembulatan terbaiknya berapa? Adalah 0,7. Nah, jadi 720 meter sama dengan 0,72 km. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu 31,6 cm sama dengan titik-titik desimeter. Penyelesaiannya di sini ialah menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, pertama kita buat tabel Dakotanya terlebih dahulu.
pertama ialah kita lihat di soal ini, angka satuannya adalah angka 1. Angka 1 ini sebagai nilai satuan kita letakkan di lubang sentimeter. 1. Kemudian 3, angka 3. Angka 3 sebagai nilai puluhan letakkan di lubang desimeter. Jadi di sini 3. Kemudian 6. 6 ini sebagai angka desimal letakkan di belakang sentimeter atau di lubang meter. Desimal. Nah, karena yang ditanyakan adalah desimeter, kita letakkan angka 0 pada lubang desimeter. Tetapi karena di lubang desimeter ini sudah ada angka, maka tidak usah dikasih angka 0. Jadi kita letakkan saja koma di belakang angka 3. 6. Selanjutnya ialah kita mencari pembulatannya. Nah, di sini sudah ada tabel pembulatannya. Tinggal kita masukkan hasil pengukuran tadi ialah 3,16. Nah, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas kita lihat angka ini 3,1. Pembulatan ke atas menjadi 3,2. Selanjutnya, pembulatan ke bawah. 3,1 menjadi ke bawah menjadi 3. Terbaik. Pembulatan terbaiknya ialah 3,2 karena di belakang angka 1 ini adalah angka 6. Jadi syaratnya adalah jika angka itu di atas 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9 itu, maka ditambah 1 ke depan. Jadi sini adalah sebaiknya 3,2. Nah, jadi konversi dari 31,6 cm ini adalah 3,16 desimeter. Kita lanjut ke satuan berat. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, 42 kg sama dengan titik-titik hektogram. Soal yang kedua adalah 57,8 gram sama dengan titik-titik sentigram. Kita akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Ini kita hapus. Soal yang pertama ini penyelesaiannya ialah kita menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi kita tulis tabelnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat tabel Dakotanya, saja kita tentukan nilai satuan pada soalnya. Nah, nilai satuan pada soal adalah angka 2. Angka 2 ini sebagai nilai satuannya masukkan ke lubang kilogram, masukkan ke sini. Lalu angka 4. Angka 4 ini sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang di depan kilogram, yaitu di lubang kosong ini tulis angka 4. Nah, karena yang ditanyakan hektogram, maka masukkan angka 0 pada lubang hektogram tersebut. Langsung saja kita masukkan ke lubang KG. Nah, jadi konversi dari 42 kg itu sama dengan 420 hektogram. Selanjutnya kita buat pembulatan ke puluhan terdekatnya.
Setelah kita membuat tabel pembulatannya, maka masukkan hasil pengukuran tadi di sini 120. Karena yang ditanyakan adalah puluhan terdekat, maka kita lihat di sini angka di sini di puluhannya. Nah, 420 pembulatan ke atas menjadi 430. 430. Pembulatan ke bawah menjadi 420 tetap. Pembulatan terbaiknya adalah 420. Mengapa 420? Karena kita lihat angka di belakang puluhannya tadi, yaitu di satuannya. Karena satuannya 0, maka hasilnya akan tetap menjadi 420. Lanjut ke nomor 2. Soalnya ialah 57,8 gram sama dengan titik-titik sentigram. Nah, penyelesaiannya di sini ialah menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, di sini sudah ada tabelnya, tinggal kita masukkan saja. 57,8 ini nilai satuannya adalah angka 7. Angka 7 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang gram. Masukkan di sini 7. Kemudian angka 5 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang di depan angka 7 tadi ialah lubang dekagram. Masukkan di sini angka 5. 8 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang di belakang angka 7, yaitu di lubang desigram. Masukkan di sini 8. Nah, karena yang ditanyakan adalah sentigram, maka masukkan angka 0 di lubang dakon sentigram. Di sini masukkan angka 0. Nah, jadi konversi dari 57,8 gram itu sama dengan 5.780 centigram. Kemudian kita akan mencari pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, hasil pengukuran tadi yang ini kita masukkan ke sini 5.780. Pembulatan ke atas menjadi 5.800. Pembulatan ke bawah ialah 5.700. Kemudian pembulatan terbaiknya ialah 5.800. Mengapa 5.800? Karena yang dicari adalah pembulatan ke ratusan terdekat, maka kita lihat angka puluhannya. Angka puluhan di sini adalah angka 8. Nah, karena angka 8 itu di atas angka 5 ke atas, di atas angka 5, maka tambahkan 1 ke depan sehingga video ini berubah menjadi 8 dan belakangnya berubah menjadi 0. Menjadilah 5.800. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.